Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ayuhan nas, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada segenap para hamba dengan dua jenis peringatan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Peringatan yang satu adalah peringatan dari luar, yaitu berupa ayat-ayat Al-Quran, kalamur Rasul, dari kisah-kisah dan juga berita-berita akhbar yang menceritakan tentang pelajaran-pelajaran baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ini dinamakan dengan wajangan yang waridah, yang datang, yang sifatnya datang dari luar. Dan peringatan Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah yang senantiasa ada dan selalu tegak, yaitu pada diri manusia. Sesungguhnya di dalam diri manusia dari keadaan-keadaan dan juga hari-hari yang berlalu, dari bertambahnya umur dan usia, semua itu adalah pelajaran. Semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang itu selalu ada, yang selalu memberikan peringatan, yang selalu memberikan pelajaran kepada seorang hamba tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di dalam wa fil ard, dan di bumi terdapat ayat-ayat dan tanda-tanda bagi orang-orang yang mau meyakini. Dan sejatinya pada diri kalian sendiri juga terdapat tanda. Afala tubsirun, tidakkah kalian mau melihatnya? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid." Maka sungguh akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dunia, fil afaq wa fi anfusihim, dan di dalam diri-diri mereka sendiri sebenarnya sudah ada. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Maka tanda-tanda kebesaran dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, peringatan-peringatan penghardik dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadi pelajaran bagi seorang hamba, sejatinya bukan hanya dari luar,
sejatinya bukan hanya didengar, sejatinya bukan hanya dilihat, bukan hanya diketahui, tapi disaksikan dengan mata kepalanya sendiri, di dalam dirinya, di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam seluruh aspek kehidupannya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak dari manusia tidak bisa mengambil pelajaran dari luar. Siang dan malam ayat dibacakan, hadis-hadis Rasulullah SAW dilantunkan, pelajaran-pelajaran yang berharga dari kisah-kisah para umam sebelum kita. Bagaimana akibat mereka tatkala durhaka kepada Allah, dan bagaimana akibat mereka tatkala taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini siang dan malam kita dengar. Tapi banyak dari manusia tidak bisa mengambil pelajaran, tidak berhasil membawa dirinya untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut, dari maklumat-maklumat yang lewat di dalam benaknya. Banyak dari manusia menunggu sampai ia merasakan sendiri musibah, sampai ia mendapatkan sendiri, sampai ia menyaksikan sendiri azab Allah Subhanahu wa taala terlintas di dalam kehidupannya, baru saat itu manusia sedikit sadar. Dan ini kita dapati, betapa banyak kita mendengar ayat-ayat, betapa sering kita mendengar ujangan-ujangan, tapi semua itu rasanya hati kita tidak bergeming, dan seakan acuh tak acuh menanggapi pelajaran-pelajaran tersebut. Tapi apabila sudah kita merasakannya sendiri pada diri kita, pada anak-anak kita, pada keluarga kita, barulah saat itu seorang mulai sadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayah hatta yarawul 'adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah tegak padanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, la yu'minun, mereka enggak akan beriman. Walau ja'atuhum kullu ayah, walaupun telah datang kepada mereka seluruh tanda Allah Subhanahu wa taala, hatta yarawul 'adzabal alim, sampai mereka menyaksikan sendiri, sampai mereka melihat sendiri, sampai mereka mendapati sendiri azab Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka sadar. Dan pada saat itu tidaklah berguna keimanan. Yauma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Inilah keadaan mayoritas manusia. Mereka tidak berhasil mengambil pelajaran dari apa yang didengar, dari apa yang diketahui, dari apa yang dilihat. Mereka menunggu sampai merasakannya sendiri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan dari kufar bahwasanya mereka selalu mempercepat dan menantang Rasulullah untuk mendatangkan azab, padahal telah lewat, padahal mereka telah tahu azab telah dicicipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum mereka. Tapi kenapa mereka memintanya sendiri, supaya azab itu mereka rasakan sendiri? Wa yastajilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah wa qad khalat min qablihimul masulat. Dan mereka, wahai Muhammad, mempercepat, meminta untuk dipercepat azab, padahal waqad khalat, telah berlalu, min qablihimul masulat, sebelum mereka masulat, perumpamaan, pelajaran dan hukuman. Masulat adalah jamak dari masulatun, artinya adalah azab, pelajaran Allah Subhanahu wa taala yang membuat jerah. Mereka tidak bergeming, mereka meminta untuk merasakannya sendiri. Inilah keadaan mayoritas manusia, tidak mampu mengambil pelajaran dari apa yang ia dengar, dari apa yang ia lihat. Ia menunggu untuk merasakannya sendiri. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, adapun seorang mukmin yang dia itu berakal dan dia itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tidak perlu jauh-jauh untuk mengambil pelajaran, karena sesungguhnya pelajaran Allah Subhanahu wa taala selalu ada dan senantiasa tegak di dalam kehidupannya, dari kesehariannya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman-hukuman, memberikan pelajaran-pelajaran di dalam kehidupan dunianya.
dari rasa sakit yang ia derita, dari musibah yang menimpa, dari berkurangnya harta, berkurangnya kedudukan, bahkan sampai di dalam perjalanan umur manusia, di mana ia semakin tua maka akan semakin berkurang kekuatan badannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq." Barang siapa yang kami berikan umur panjang, maka kami akan balikkan dia di dalam penciptaannya, di mana ia dulu diciptakan dari masa bayi dalam keadaan lemah, kemudian menjadi seorang pemuda yang kuat, kemudian tatkala tua ia akan menjadi rapuh lagi. Ini semua adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah, yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Dalam perjalanan umur, dari setiap helai nafas yang kita hirup, dari hari-hari yang berlalu, silih berganti dengan malam yang dilepas oleh senja, semua itu terdapat pelajaran yang sangat berharga. Dari berkurangnya kekuatan, dari berkurangnya kesehatan, kondisi fisik yang semakin rapuh, tenaga yang tak lagi sekuat yang dulu, kehidupan tak lagi menyenangkan sebagaimana masa muda yang lalu. Semua itu sejatinya adalah pelajaran yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Simak apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Fawaid, halaman 271. Wal aqilul mu'ayyad bit taufiq ya'tabiru biduni hadza. Adapun orang yang berakal yang dia itu dikuatkan dengan taufik, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengambil pelajaran tanpa perlu sejauh itu, tanpa perlu menunggu pada dirinya terkena musibah, terkena azab. Karena sejatinya setiap hari, setiap saat, setiap detik pelajaran itu tegak pada dirinya. Wa yutammimu naqaisa khilqatihi bi fadaili akhlaqi wa amali. Seharusnya dia itu bisa menyempurnakan setiap kekurangan-kekurangan penciptaannya, karena semakin hari kondisi fisik kita akan berkurang, badan kita akan semakin rapuh, rasa sakit akan terus menghantui kondisi tangan, kondisi kaki, kondisi badan, semuanya terasa sakit, hari demi hari bertambah sakit. Seharusnya semua itu bisa kita sempurnakan, bisa kita tambal, bisa kita sulam dengan semakin membaiknya akhlak kita, semakin membaiknya amalan kita. Fakullama intaha min jismanihi atharun zada imanu atharan. Semakin rapuh, semakin memudar, semakin punah dari jasmaninya. Apabila kita mau menyaksikan semakin hari semakin bertambah tua, kondisi jasmani kita akan semakin memudar. Seharusnya semakin punah, semakin pudar dari jasmaninya, maka zada imanu atharan. Seharusnya sebagai gantinya imannya juga bertambah satu bagian pula. Wa kullama naqasa min quwa badanihi zada fi quwwati imanihi wa yaqinihi wa raghbatihi billahi wad daril akhirah. Dan semakin setiap kali berkurang dari kekuatan badannya, seharusnya itu adalah sebagai ganti, seharusnya itu diganti dengan bertambah kuatnya iman, keyakinan dan juga hasrat kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Itulah yang seharusnya kita jadikan sebagai sikap tatkala kita melihat kondisi dunia kita yang semakin hari semakin mundur, semakin hari semakin berkurang. Gaji kita sekarang tak lagi sekuat yang dulu. Ketika kita bekerja di masa tua tak lagi sekuat di masa muda yang dulu. Maka semua itu seharusnya kita ganti. Lemahnya dunia kita, semakin mundurnya dunia kita, kondisi dunia kita, seharusnya semua itu kita ganti dengan semakin kuatnya iman, semakin kuatnya takwa, semakin kuatnya keyakinan. Wa illam yakun hadza kada. Tapi apabila tidak seperti itu, fal mautu khairun lah. Sejatinya kematian itu lebih baik bagi seorang hamba. Buat apa lama-lama hidup apabila lamanya menetap di dunia ini tidak memberikan pelajaran? Kenapa kematian itu lebih baik? Li'annahu yaqifu bihi
ala haddin muayyanin minal alami wal fasad, karena dengan kematian dia akan berhenti pada batasan tertentu, baik dari rasa sakit ataupun kerusakannya, tidak lama-lama sakit dan juga tidak banyak kerusakan yang ia lakukan di muka bumi. Bikhilafil uyubi wan naqaisi ma'atulil umur. Lain kalau semakin bertambah umur, semakin banyak aib, semakin banyak kekurangan-kekurangan yang ia lakukan, fa innaha ziyadatun fi alamihi wa hammihi wa ghammihi wa hasadihi. Karena lamanya umur dalam keadaan seperti itu adalah tambahan dalam rasa sakit, tambahan dalam luka, tambahan kesedihan, tambahan kegundahan, sekaligus penyesalannya. Wa inna ma hasunatul umri wa nafa'a li yahsulat tadhakkura wal istidraka wa iqtinama yafus wa taubatin nasuh. Dan hanya saja panjangnya umur itu menjadi bagus dan menjadi berguna adalah ketika dipakai untuk menghasilkan, mau mengingat, mau istidrak, mau mengganti apa yang luput, mau memanfaatkan sisa-sisa kesempatan, dan juga berhasil untuk bertaubat dengan taubat yang tulus. Kama qala ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah memberikan kalian umur di mana umur tersebut seharusnya cukup bagi orang yang mau mengingat. Faman lam yuridhu ta'miru wa tulul baqai islaha ma'aidihi wa tadaruka faridihi wa iqtinama baqiyati anfasihi faya'mala ala hayati qalbihi wa husulin na'imil muqim wa illa fala khaira lahu fi hayatihi. Maka barang siapa yang panjangnya umur, demikian juga lamanya menetap di muka bumi ini, tidak mewariskan baginya islah ma'aibi, perbaikan terhadap aib-aib yang dulu, wa tadaruka faridihi, dan mengganti hal-hal yang luput di masa muda dahulu, waqtina baqiyati anfasi, dan untuk memanfaatkan sisa-sisa nafasnya sehingga ia bisa menggunakannya untuk menghidupkan hati dan menghasilkan kenikmatan yang abadi. Wa illa, kalau tidak, semua itu tidak terlaksana, fala khairalahu fi hayatihi, maka enggak ada bagusnya bagi dia untuk berlama-lama hidup. Fa innal abda ala janahi safar, karena sesungguhnya semua hamba berada di ambang perjalanan, imma ilal jannah, hanya kepada surga, wa imma ilal nar, atau kepada neraka. Fa idza qala umruhu wa hasuna amalu, apabila perjalanannya, apabila umurnya itu panjang dan amalannya baik, kana tulu safarihi ziyadatan lahu fi usulin na'im wal ladzat, maka semakin jauh perjalanan, semakin jauh jarak yang ditempuh, maka itu adalah semakin bertambah kenikmatan dan juga kelezatan, karena dia safar ke surga. Fa innahu kullama tala sabaru ilaiha kana sababatu ajalla wa afdal. Semakin panjang perjalanan, semakin nikmat pula api kerinduan yang ada di dalam perjalanan tersebut. Wa idza tala umruhu wa samalu, tapi seorang hamba apabila umurnya panjang, amalannya buruk, kana tulu safarihi, maka jauhnya perjalanan safarnya, ziyadatan fi alami, adalah tambahan di dalam rasa sakit, wa adabi, tambahan siksaan, wa nuzulan lahu ilal asfal, dan semakin menghujam ke bawah, tidak menjadi semakin baik. Fal musafiru imma sa'idun wa imma nazilun, maka seorang musafir itu hanya kalau enggak naik maka dia akan semakin turun. Wa bil hadits marfu, dalam hadis yang marfu, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrukum man tala umruhu wa qabaha amaluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadisnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya, dan seburuk-buruk kalian adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya, semakin bertambah umur semakin baik. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang semakin umurnya panjang, semakin menjadikannya semakin teladi. Fatalibus sadiqu fi talabih, maka seorang pencari yang jujur di dalam pencariannya, kullama khariba syai'un min dzatihi, setiap kali rusak, setiap kali rapuh dari bangunan fisiknya, ja'alahu imaratan liqalbihi wa ruhi, dijadikanlah kerapuhan pada fisiknya tadi sebagai pemakmur hati dan juga jiwanya. Ini ya ikhwan, pelajaran yang sangat berharga.
Setiap kita merasakan kemunduran dari perkara dunia kita, dari rapuhnya badan kita, dari loyonya tenaga kita, dari berkurangnya kenikmatan dunia kita, jadikanlah semua itu sebagai pemakmur hati, kesempatan untuk memakmurkan hati dan memakmurkan jiwa. Wa kullama naqasa syai'un min dunya, setiap kali berkurang sesuatu dari dunianya, ja'alahu ziyadatan fi akhirati. Apabila dunia kita berkurang, maka seharusnya kita jadikan itu sebagai tambahan. Kita manfaatkan untuk menambah akhirat. Mumpung dunianya kurang, akhiratnya ditambah. Wa kullama muni'a syai'an min ladzati dunya, setiap kali dihalangi, terhalang atau dilarang dari kelezatan dunia, semakin tua semakin banyak makanan yang harus menjadi pantangan. Semakin gak boleh memakan ini dan itu, semakin gak boleh kelezatan ini dan itu, semakin ditahan, semakin dilarang dari banyak kenikmatan. Itu seharusnya dimanfaatkan, ja'alahu ziyadatan fi ladzati akhirati. Jadi jadikan sebagai penambah untuk kelezatan akhirat. Wa kullama nalahu hammun aw husnun aw ghammun ja'alahu fi afrahi akhirati. Setiap kali seorang hamba ditimpa kesedihan atau kegundahan atau kesusahan di dalam perkara dunia ini, seharusnya ia menyimpannya sebagai celengan, sebagai kebahagiaan di akhirat. Maka janganlah bersedih ketika dunia kita berkurang. Semakin bertambahnya umur, semakin berkurang dunia kita, semakin mundur keadaan kita, kedudukan kita diturunkan, gaji kita menjadi turun, penghasilan kita nggak sebanyak yang dulu, kekuatan kerja kita nggak seperti yang dulu lagi. Seharusnya seseorang hamba itu bersyukur. Seharusnya seorang hamba itu bersyukur, karena itu adalah wejangan, pelajaran dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala supaya ia mau mengingat negeri akhirat. Karena kalau kita disakiti di dunia ini, kalau kita sering sakit, berarti kita ingat di sana ada negeri yang tak ada lagi rasa sakit, tak ada lagi kesedihan, tak ada lagi kecuali kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang bertakwa. Sebagaimana seseorang apabila di suatu negeri ia nggak kerasan, ia nggak betah, banyak didolimi, banyak mendapatkan kesempitan, banyak mendapatkan tekanan-tekanan dan himpitan, ia akan merindukan negerinya yang lain. Ia akan merindukan negeri yang bebas, negeri yang salam, negeri yang damai. Demikian juga seorang hamba ketika di dunianya mendapatkan banyak tekanan, ketika di dunianya mendapatkan banyak ujian, ia harus mengingat di sana masih ada lagi satu negeri, lahum darus salam, yaitu negeri salam dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Beliau menwajibkan fanuksanu badanihi wa dunyahu wa ladzatihi wa jahihi wa riasatihi in zada fi husuli dhalika wa tawfiri alaihi fi ma'adi kana rahmatan bih wa khairan lah. Semua itu, semua kemunduran dalam perkara dunia, dari kesehatan, dari kenikmatan, dari harta, dari benda, dari harta dan tahta, semuanya menjadi mundur, semuanya berkurang. Fanuksanu badan, kekurangan kemampuan badannya, kekurangan dunianya, kekurangan kelezatannya, dari jah, kedudukan, dan juga riasah, kepemimpinannya. Semua itu inzada fi husuli dzalika. Apabila semua itu bisa menambah untuk menghasilkan bekal akhirat, maka kana rahmatan bih, itu adalah rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa khairan lah, dan itu adalah yang terbaik. Wa illa, tapi kalau semua kemunduran tadi tidak kita manfaatkan dan tidak kita jadikan sebagai pelajaran, maka kita rugi dua kali. Sudah rugi dunia, sudah mundur dunia, akhiratnya juga tambah mundur. Ini namanya kemunduran dua kali lipat, kemunduran kuadrat, kemunduran yang murakkab. Wa illa kana hirmanan wa uqubatan ala dunubin dhahiratin aw batinatin. Kalau tidak, semua itu tidak berhasil memberikan pelajaran, maka berarti itu adalah hirman dari Allah Subhanahu wa taala, adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang zahir atau dosa yang batin
au tarki wajibin dhahirin au batinin, atau hukuman dari meninggalkan kewajiban yang zahir atau kewajiban yang batin. Kenapa? Fa inna hirmana khairid dunya wal akhirah murattabun ala hadhil arba'ah. Karena semua terhalangnya seorang hamba dari kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, semuanya itu adalah ulah, akibat, dan sebab, dampak dari perkara 4 tadi. Kalau enggak, itu adalah karena akibat dosa, menerjang larangan yang zahir atau yang batin, maka itu adalah dosa dari meninggalkan kewajiban yang zahir atau kewajiban yang batin. Maka ini ya ikhwan, wabillahi taufiq, kata Imam Ibnu Qayyim, pelajaran yang sangat berharga apabila kita mendapati kemunduran dalam urusan dunia kita, dalam kehidupan dunia kita, dalam harta kita, dalam kesehatan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita dari perkara dunia ini. Apabila kita mengalami kemunduran, semakin rapuh dunia kita, maka manfaatkanlah, jadikanlah semua itu sebagai pelajaran yang berharga untuk kita merindukan negeri akhirat dan memanfaatkannya sebagai waktu untuk berbekal dan berbenah pada kehidupan yang selanjutnya. Semoga nasihat ini bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimus shalah.